Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Mar'atus Solihah MPD. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah PAI Multikultural Prodi Pendidikan Agama Islam STIP Muhammadiyah Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tetap diberikan kesemangatan di perkuliahan yang siang dan panas ini. Tetap semangat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, teman-teman mahasiswa, sebelum kita memulai perkuliahan di siang ini, marilah kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di mata kuliah ini PAI Multikultural. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang peran guru PAI dalam konteks multikultural. Peran guru PAI dalam konteks multikultural. Kita tahu bahwa guru itu merupakan sutradara dalam mengkondisikan pembelajaran ataupun pendidikan. Nah, sebelum kita melangkah ke peran guru PAI, coba masih ingat enggak tentang ini? Masih ingatkah kamu apakah itu yang dinamakan multikultural? Ya. Siapa yang masih ingat multikultural? Nama saya Eka. Nah, multikultural adalah kata sifat yang menggambarkan suatu masyarakat atau kelompok yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, dan latar belakang sosial yang bermacam-macam. Oke, baik. Berarti berasal dari kata multi. Multi itu sedikit atau banyak? Banyak. Kalau kultural itu budaya. Berarti banyaknya budaya, bahasa, agama, adat istiadat itu yang dimaksud dengan multikultural. Baik, bagus. Selanjutnya, yang kedua, manfaat dari PAI Multikultural. Oke, angkat tangan siapa yang bisa? Oke, masih ingat, silakan. Baik, di antara manfaat PAI Multikultural, yang pertama adalah menumbuhkan sikap toleransi. Yang kedua, membangun kerukunan dan perdamaian. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati. Yang selanjutnya adalah memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah mewujudkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Intinya, PAI Multikultural berperan penting dalam membentuk pribadi yang religius, toleran, dan hidup harmonis di tengah-tengah masyarakat majemuk. Baik, bagus sekali. Jadi intinya kenapa kok ada PAI Multikultural adalah supaya lebih harmonis di tengah kemajemukan di Indonesia. Yang terakhir, ini adalah tentang apa saja tantangan PAI Multikultural di Indonesia. Yo, tantangannya. Banyak budaya, pasti banyak tantangannya. Coba angkat tangan. Saya Bu mau menyampaikan Silakan. tantangan apa saja yang dihadapi oleh PAI Multikultural di Indonesia. Mencakup yang pertama, potensi konflik berbasis identitas. Yang kedua, rendahnya literasi toleransi. Dan yang ketiga, bias perspektif agama. Hal ini diperumit lagi oleh kekakuan kurikulum, keterbatasan kompetensi pedagogis guru dalam mengelola kelas yang beragam, serta gempuran paham intoleransi di tengah masyarakat. Kesemuanya itu menjadi tantangan PAI Multikultural di Indonesia. Baik, berarti di negara Indonesia ini yang banyak budaya bukan berarti tidak ada tantangan, tapi pasti ada tantangannya. Tapi dari semua tantangan itu pasti akan muncul solusi-solusi, ada inovasi, pasti itu ada. Kemudian terima kasih. Nah, kita lanjut ke sini. Ini peran guru PAI dalam PAI Multikultural. Yang pertama adalah sebagai pendidik. Apanya yang didik? Ya, ini yang dididik toleransi, empati, keadilan, anti diskriminasi. Kemudian dari materi ini yang sudah kita jelaskan tadi, di sini saya akan membuat
beberapa kelompok. Nanti kelompok ini bisa didiskusikan, ada 4 kelompok, nanti bisa didiskusikan bersama dan bisa ditampilkan bersama. Semua kelompok ini waktunya sudah mencukupi, nanti bisa satu persatu menyampaikan hasil diskusinya. Baik, dimulai dari grup A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin kepada Ibu Binti selaku dosen pengampu dan kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menyampaikan hasil diskusi tema kelompok kami, yaitu mengenai guru sebagai pendidik nilai. Teman-teman, di sini kita akan menganalisis sebuah kasus. Kasusnya adalah mengenai perilaku mengejek logat daerah teman. Hal ini menunjukkan rendahnya penghargaan terhadap keberagaman budaya. Jadi maksudnya di sini itu adalah ada teman-teman yang bahasanya itu kadang kayak medok, bahasa Jawa, atau ngapa. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa rendahnya kita kurang toleransi dengan budaya teman-teman kita. Nah, tindakan tersebut akhirnya menimbulkan diskriminasi dan mengganggu keharmonisan antara siswa. Oke, tepuk tangan untuk grup A. Baik, selanjutnya akan disampaikan hasil diskusi dari kelompok B. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menyampaikan bahwa guru sebagai teladan atau role model bagi siswa-siswanya. Di sini kami akan mengangkat kasus adanya sikap guru yang membedakan siswanya berdasarkan status ekonomi, dan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan pendidikan multikultural. Jadi bentuk keteladanan guru PAI yang bisa diberikan kepada murid-muridnya dalam hal ini salah satunya yaitu bisa bersikap adil kepada seluruh siswa. Kedua, menghargai semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang. Kemudian yang ketiga, guru harus bisa memberikan contoh, menunjukkan sikap empati dan kepedulian. Sekian presentasi dari diskusi kelompok 2. Semoga bermanfaat. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi terkait dengan guru sebagai pengembang budaya toleransi. Adapun kasus yang kami angkat, budaya toleransi perlu dibangun secara sistematis agar menjadi karakter peserta didik. Adapun program yang bisa dilaksanakan, yang pertama adalah Pekan Moderasi Beragama. Terus kemudian yang kedua, dialog lintas budaya. Yang ketiga adalah proyek kolaboratif antar siswa. Dan yang keempat adalah kegiatan bakti sosial bersama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu guru sebagai agen perubahan sosial, analisis kasus, konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian dan toleransi dapat memengaruhi pola pikir peserta didik. Peran guru PAI adalah yang pertama, membimbing siswa menggunakan media sosial secara bijak. Yang kedua, menanamkan nilai moderasi beragama. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Baik, itu tadi hasil diskusi kita tentang peran guru PAI dalam konteks PAI multikultural. Jadi kesimpulannya adalah
guru PAI tidak hanya berfungsi sebagai pengajar saja, tetapi juga sebagai pendidik nilai, teladan, mediator konflik, agen moderasi beragama, fasilitator pembelajaran inklusif, dan pengembang karakter peserta didik. Jadi melalui peran-peran tersebut, guru PAI dapat membantu menciptakan generasi yang religius, moderat, toleran, dan mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa membuat dan berdampak baik positif bagi kita semua. Baik, sebelum kita tutup perkuliahan ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.